Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Allah maringi kesehatan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Selanjutnya, kita membahas ekonomi dengan subbab biaya peluang. Nah, apa sih itu ekonomi? Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang kebutuhannya tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tema pada hari ini adalah biaya peluang. Nah, apa ada yang sudah tahu biaya peluang itu apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya akan menjelaskan. Biaya peluang adalah pengorbanan pilihan antara pilihan A atau pilihan B dengan sumber daya terbatas. Mas Danang, saman slide-nya. Selanjutnya. Oke. Sebelumnya ini adalah tujuan mempelajari biaya peluang. Tujuannya adalah agar manusia dapat mempertimbangkan pilihan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya Mas Danang. Oke, biaya peluang. Biaya peluang adalah mengorbankan pilihan antara pilihan A atau pilihan B dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya. Nah, biaya peluang itu bagaimana bisa muncul? Nah, biaya peluang muncul karena keterbatasan sumber daya ekonomi, sehingga manusia harus memilih atau memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya contoh pertama. Kamu merasa bingung antara mau membeli minuman teh poci atau teh tongji, sedangkan kalian hanya membawa uang 10.000. Dan uang 10.000 itu hanya cukup untuk membeli satu minuman. Nah, contoh semisal kalian ingin memilih teh poci. Jadi, biaya peluangnya adalah teh tongji, karena kalian tidak bisa merasakan teh poci. Dan kalian kehilangan kesempatan untuk membeli teh tongji beribu. Oke, selanjutnya. Nah, contoh kedua begini. Ketika Anda lapar di rumah dan di situ di rumah itu nggak ada lauk dan kamu berpikiran untuk pergi ke pasar. Nah, sebelum pergi ke pasar, kalian melihat dompet hanya membawa uang Rp5.000. Nah, di situ setelah kalian pergi ke pasar, sampailah kalian ke pasar ingin beli antara tahu atau tempe. Nah, contoh semisal begini, kalian memilih
tahu, maka biaya peluangnya adalah tempe, karena kalian kehilangan kesempatan untuk membeli tempe. Nah, dan kalian tidak bisa merasakan tempe. Oke, selanjutnya. Nah, biaya peluang bukan hanya masalah uang saja, melainkan juga waktu, suasana, dan lain-lain. Oke, selanjutnya Mas Jenang. Nah, contoh waktu begini. Contoh, Mas Danang mempunyai 2 acara di satu waktu, atau mempunyai 2 undangan dalam satu waktu. Nah, yang satunya pernikahan tantenya, dan satunya acara reuni dengan teman. Nah, di 2 acara tersebut, Mas Danang bingung harus milih antara pernikahan tantenya atau reuni dengan temannya. Nah, semisal Mas Danang menghadiri pernikahan tantenya, jadi biaya peluangnya adalah kehilangan waktu bersama teman-temannya, kehilangan reuni bersama teman-temannya. Oke, selanjutnya. Oh iya, apakah yang saya terangkan kurang jelas atau kurang gimana? Jelas, Pak. Tambon, paham tapi ya? Sudah jelas, Pak. Sudah. Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya gini. Suatu ketika kalian ingin pergi ke pertandingan sepak bola, dan pada hari itu juga keluarga kalian ingin pergi hiburan. Nah, di situ kalian harus memilih antara melihat pertandingan sepak bola atau pergi ke taman hiburan bersama keluarga. Kalau kalian mau pilih yang mana? Pilih pertandingan sepak bola atau pergi liburan bersama keluarga? Liburan. Kalau Liburan. Barcelona yang main lihat sepak bola, Pak. Oh, sepak bola aja ya. Oke, Kalau saya misal kalian liburan. ingin jadi semisal kalian ingin pergi melihat pertandingan sepak bola. Jadi biaya peluangnya adalah pergi ke taman hiburan bersama keluarga. Karena kalian tidak bisa menikmati liburan bersama keluarga. Tapi kalian bisa menonton pertandingan sepak bola dengan hore-hore ya. Hore-hore ya. Hore-hore, Pak. Hore. Oke, selanjutnya Mas Danang. Nah, selanjutnya cara menghitung biaya peluang. Bagaimana sih cara menghitung biaya peluang? Selanjutnya. Nah, caranya sebagai berikut. Rumus untuk menghitung biaya peluang. Nah, rumusnya adalah pilihan A dikurangi pilihan B sama dengan biaya peluang. Oke, selanjutnya Mas Danang. Nah, contoh menghitung biaya peluang. Kalian mengajukan 2 pekerjaan di 2 tempat, dan 2 lamaran tersebut diterima. Di perusahaan satu, kalian digaji 1,5 juta, dan perusahaan kedua atau perusahaan B, kalian digaji 1 juta. Nah, bagaimana cara menghitung biaya peluangnya?
Yaitu perusahaan A dikurangi perusahaan B. Jadi, kalau misal kalian memilih perusahaan A, jadi 1.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000. Jadi yang 500.000 adalah biaya peluangnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum, Pak. Belum? Sudah paham ya? Sudah. Selanjutnya Mas Anang. Kesimpulan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang kebutuhannya itu tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Biaya peluang. Biaya peluang adalah mengorbankan pilihan antara kamu memilih pilihan A atau pilihan B dengan sumber daya terbatas. Oke. Dan bagaimana biaya peluang muncul? Biaya peluang muncul karena keterbatasan sumber daya dan sumber daya ekonomi, sehingga manusia harus memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara menghitung biaya peluang? Nah, rumusnya begini. Rumus biaya peluang adalah pilihan A dikurangi pilihan B sama dengan biaya peluang. Oke, selanjutnya saya ingin kalian untuk membuat contoh biaya peluang. Saya beri waktu. Saya bagi 3 kelompok ya. Dan 3 kelompok itu terserah kalian mau teman siapa itu, nggak apa-apa. Oke, saya beri waktu. Silahkan mengerjakan. Monggo, saya beri waktu 3 menit. Baik, Pak. Saya kelompok saya dan juga Mbak Elma, Pak. Ya, Nah, monggo, ini monggo. mau dijawab Mbak Elma. Monggo, Mbak Elma. Sebentar, Pak. Ya, saya tunggu. Semisal saya membawa uang saku sebesar 10.000. Oh, salah, Pak. Gini. Saya diajak teman saya pergi ke Pantai Perigi dan ibu saya belanja di waktu yang sama. Saya bingung harus memilih antara ibu atau teman saya. Semisal saya memilih ibu saya, jadi biaya peluangnya adalah teman saya, karena saya tidak bisa pergi dengannya. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Elma dan kelompoknya. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau menjawab? Ayo, kelompoknya Mas Herdi. Saya, Pak. Oke, kelompoknya Mas Taufik. Saya
dikasih uang untuk membeli sebuah gadget atau handphone itu 2 juta, Pak. Sedangkan di pilihan di counternya itu ada handphone atau gadget merek Xiaomi Redmi Note 9. Ya. Harga 1.900.000. Dan ada lagi Vivo S1 Pro dengan harga 1.800.000. Nah, di sini saya memilih Xiaomi Redmi Note 9, Pak. Dan Ya. biaya peluangnya saya kehilangan Vivo S1 Pro, Pak. Oke, bagus Mas Topik dan kelompokannya. Beri tepuk tangan untuk Mas Topik dan kelompokannya. Oke, selanjutnya, kelompok terakhir. Mas Ardi, monggo. Jawab Mbak Siti, Pak. Oh iya. Dijawab sama Pak Herdi, Pak. Gimana ini? Lempar-lempar jawabannya. Belum selesai, tak? Gini Pak, gini. Misal saya hanya membawa uang 5.000, saya bingung antara membeli pentol atau bakso. Karena dengan uang 5.000, saya hanya bisa memilih di antara keduanya. Di perkiraan, di pikiran saya, mohon maaf Pak ya, di pikiran saya memilih bakso. Jadi biaya peluang adalah pentol karena saya tidak membelinya, Pak. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Ardi dan Mbak Siti. Bagus sekali. Oke, apakah kalian sudah bisa mencerna materi pada hari ini? Bagaimana? Sudah bisa paham? Paham. Alhamdulillah. Bagaimana? Waktunya apa masih banyak? Waktunya sudah 30 menit, Pak. Oh, ya udah. Oke. Saya akhiri aja ya. Saya nanti ada meeting juga. Dosen-dosen yang lain. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga kalian nanti pas UAS-nya nanti bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa nanti absen di di chat nanti saya data nanti. Jangan lupa nama sama nomor absen ya. Ya. Oke, terima kasih.